Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi bersama channel Thompson Matematika. Oke, kali ini kita membahas soal latihan persamaan kuadrat kelas 9, khususnya kelas 9 SMP ya. Jadi di sini ada 3 soal. Ini adalah soal dari siswa kita kelas 9 SMP. Oke, mudah-mudahan lewat video ini ya siapapun yang menontonnya semoga makin paham. Oke, di sini ada 3 soal yang ditanya, ada 5 bagian ya tentang persamaan kuadrat. Oke, tapi sebelum kita membahas ini, ingat untuk bentuk umum BU, bentuk umum persamaan kuadrat, kalian harus tahu dulu. Ya, harus ingat dulu kembali ya. Jadi bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kan begitu kan? Iya, sama dengan 0. Nah, perhatikan A di sini koefisiennya X kuadrat, B di sini koefisiennya si X, dan C di sini bilangan tersendiri atau konstanta. Bisa ya? Nah, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Oke, nomor 1. Nah, coba perhatikan koefisiennya X kuadrat itu 2/3 bentuk pecahan. Jadi kalau dibentuk persamaan kuadrat, kalau boleh usahakan biar lebih mudah mengerjakan soalnya, usahakan jangan ada bentuk pecahan ya. Nah, ini kan pecahan 2/3 atau koefisiennya X kuadrat, kan gitu kan. Lalu tambah 3X, bisa dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini. Nah, yang pertama yang ditanya, kalau ditanya tentukanlah A, B, dan C, tapi tetap dulu seperti ini ya. Nah, yang pertama kita jawab bagian yang pertama, tentukan nilai A, B, C. Perhatikan nilai A-mu adalah 2/3. Jadi boleh kita tulis di sini A-mu sama dengan 2/3. Lalu nilai B-mu sama dengan koefisiennya si X ya, sesuai yang di sini, B-mu 3. Lalu C-mu adalah negatif 5, bukan 5 ya. Berarti C-mu negatif 5. Itu untuk jawaban yang pertama. Nah, yang kedua menentukan akar-akar. Nah, untuk menentukan nilai akar-akar boleh menggunakan ya rumus cara memfaktorkan. Yang kedua boleh dengan cara menggunakan rumus ABC. Yang ketiga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Bisa ya? Nah, bebas menggunakan cara yang mana. Di sini kan hanya ditanya tentukan nilai akar-akarnya, kan begitu kan? Nah, untuk mencari nilai akar-akarnya saya pakai aja menggunakan rumus ABC ya. Jadi kita mencari X1, X2, X1,2 ditulis. Ingat rumus ABC, negatif B tambah kurang atau plus minus akar dari diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4 kali AC, kan begitu kan? Lalu dibagi dengan 2 kali A. Oke, sama dengan negatif B, negatif dari 3, negatif 3 kan? Tambah kurang akar dari B-mu siapa? 3 pangkat 2, 9. Kurang 4 kali AC. Coba kita kalikan dulu A kali C. Bisa ya? A kali C. Nah, min 5 kali 2/3. Berapa itu? Min 5 kali 2, min 10/3. Nah, 4 kali min 10/3. Langsung ya. Boleh kamu buat silih-silih kamu di situ ya. Iya, siapa yang menonton maksudnya, kan gitu kan. Min 10/3 berarti min 4 atau kurang 4 kali min 10/3 per 2 kali A. 2 kali 2/3. 4/3 ya. Bisa? Oke, sama dengan negatif 3 tambah kurang atau plus minus dari 9 kurang 4 kali min 10/3. Oke, berarti jadi 9 tambah jadi positif ini ya, 40/3, kan begitu kan? Nah, lalu dibagi dengan 4/3 tadinya di bawah. Oke. Nah, ini akan sama dengan negatif 3 tambah kurang atau plus minus. Nah, 9 tambah 40/3. Jadi kalau 9 tambah 40/3 sama kan penyebutnya kan? Ini kan persatunya 9 ini kan? Atau 9/1 tambah 40/3. Jadi samakan KPK penyebutnya 1 dan 3. Di sini 3, supaya 3 di sini kali 3 ada di sini ya. Kali 3, 3 kali 1 3,
3 kali 9 27. Bisa? 27 tambah 40 67 per 3. Nah, akar 67 per 3. Bisa? Lalu per 4 per 3. Pahamnya kira-kira ya? Oke, next. Jadi akar-akarnya boleh kita buatkan. Oke. Sama dengan min 3 plus minus akar 67 per akar 3. Boleh nggak kalau kita pecah sesuai sifat daripada si bentuk akarmu ya. Akar 67 per akar 3. Kan gitu kan? Di bawah akar 3, di atas akar 67. Akar 67 boleh nggak kalau kita buat pengalinya 67 nggak ada ya? Oh, berarti nggak bisa. Berarti tetap akar 67 kita buat per 4 per 3. Kan gitu kan? Nah, lalu ini bolehlah kita proses. Ini kan penyebutnya yang di bawah kan 3. Jadi 3-nya kalikan ke pembilang ke atas kemari ya. Jadi boleh kita buatkan sama dengan 3 kalikan kemari, kalikan juga kemari. Nah, 3 kali min 3 min 9. Tambah kurang atau plus minus 3 kali akar 67 per akar 3 ya. Kan gitu kan. Nah, per di bawah kan tinggal 4. Nah, tinggal 4 dia. Oke. Bisa sampai sini dulu ya. Nah, atau yang ini boleh kita rasionalkan. Ini kan akarnya di bawah. Jadi akar 3 kalikan akar 3 per akar 3. Kan begitu ya cara merasionalkan. Jadi ini akan sama dengan kita buatkan min 9-nya tetap tambah kurang. Oke. Jadi atau plus minus akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Penyebut kali penyebut. Ini 3, ini kan habis sama yang di sini. Tinggal akar 67 kali 3. 67 kali 3 berapa? Oke, 67 kali 3. Berarti 201 ya. 201 ya. Iya, per 4. Bisa? Gitu dia. Udah. Nah, akar 21 kayaknya susah dipecahkannya. Nah, jadi mencari nilai X1 seandainya kita pakai yang di sini yang positif. Bisa? Berarti min 9 tambah akar 201 per 4. Itu misalnya X1 ya. Misalnya kita buat nama X2-nya kita gunakan yang menggunakan kurang. Oke? Berarti X2-nya negatif 9 tambah, kurang tadi ya. Kurang akar dari 201 per 4. Oke? Itu dia untuk akar-akarnya. Itu yang ditanya nomor 2. Nomor 3. Oke. Bagian yang ketiga yang tanya siapa X1 tambah X2? Nah, kalian harus ingat rumusnya. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A. Penjumlahan akar ya. Berarti B-mu kan sudah ada tadi. B-mu 3. Tapi ada negatifnya di sini. Nah, sama dengan negatif 3. Negatif B. Oke. Per A. A-mu kan 2 per 3. Nah, gitu dia. Ini pembagi utama ya. Maka kalau untuk mengeksekusi soal gini, ini pembagi utama. 3-nya kalikan ke atas. Nah, 3 kali 3, 9 per 2. Gitu dia. Oke. Nah, negatifnya ada. Berarti jawabannya penjumlahan akar-akarnya min 9 per 2. Bisa ya? Oke, mantap. Yang keempat yang ditanya perkalian si akar-akarnya. Atau X1 kali X2. Bisa ya? Oke. X1 kali X2 nanti kalian harus ingat C per A rumusnya ya. Nah, sama dengan C-nya mu berapa? Negatif 5 per A-mu berapa? Ya, positif 2 per 3. Gitu dia. Jadi min 5 per 2 per 3. Jadi 3-nya kalikan ke atas. Nah, sama dengan 3 kali 5, 15 per 2. Gitu dia. Oke. Negatifnya ada. Mau di sini negatifnya. Atau di sini aja. Oke. Itu untuk perkalian akar-akarnya. Paham ya? Yang nomor 5. Jenis akarnya gimana? Oke. Jenis akarnya perhatikan. Jadi kalau menentukan jenis akarnya, tahu dulu adik-adik semua menentukan diskriminan. Nah, coba kita cek diskriminannya apa.
rumus diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC. Bisa ya? Maka diskriminannya sama dengan, sebenarnya diskriminan di sini tadi ya, di dalam akar ini. Ini kan diskriminan ini. Oke, B kuadrat kurang 4 kali AC. Tadi kan hasilnya di sini. Nah, yang ini tadi. Oke. Jadi kita ulang pun nggak masalah. B-nya tadi 3 pangkat 2. 9 ya. Kurang 4 kali A-mu 2/3 kali C-mu -5. Kan gitu tadi kan? Iya. Maka sama dengan 9. Nah ini kan negatif kali negatif langsung. Atau kurang 4 kurang 5. Negatif 5 maksudnya. Negatif dikalikan pasti kan? 4 kali 2 8 kali 5 40/3. Nah tambah 40/3. Oke ya. Jadi tadi samakan penyebutnya kan? Kan di sini gitu kan? Iya. Jadi bentuk serangannya tadi 67/3. Bisa ya? Jadi diskriminannya positif 67/3. Nah, nanti catatannya ingat untuk menentukan jenis-jenis akarnya apa NB, abang buatkan di sini. Kalau diskriminannya lebih dari 0, lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka jenis akarnya real berlainan. Jenis akarnya bilangan ya real berlainan. Itu untuk si diskriminan yang positif. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti akarnya kembar. Ya, bilangan real. Jadi memiliki akar kembar atau akar yang sama lah kita bilang kan gitu kan. Real kembar, ya. Terus kalau diskriminannya negatif kurang dari 0, artinya kan kurang dari 0 itu negatif ya. Maka tidak memiliki akar, tidak punya akar. Bisa ya, itu untuk catatannya. Jadi perhatikan diskriminan kita kan positif 67/3. Maka jenis akarnya apa? Jenis akarnya adalah real berlainan. Jadi untuk jenis akarnya adalah real berlainan atau berbeda. Artinya kita memiliki akar yang berbeda, yang ini tadi ya, gitu dia. Jadi real berlainan. Bisa itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Nah, perhatikan di nomor 2 7 tambah 9x kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kalau untuk menulis soal ini boleh duluan kita tulis yang berkuadrat ya, nggak masalah. Min x kuadrat dulu kita tuliskan, negatif x kuadrat, lalu tambah 9x, lalu ditambah 7. Sama aja kan? Sama dengan 0, sama aja. Ya, nah itu hanya tukar posisinya itu di tempat mereka di ruas kiri ya, gitu dia. Jadi sama aja kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalikan negatif pun semua boleh supaya koefisien x kuadrat positif. Tapi kalau menentukan nilai A, B, C tidak usah kali ya. Tetap dulu yang untuk yang ditanya yang pertama, tentukanlah nilai A, B, dan C. Nah, A-mu dari sini berapa? -1 ya. Berarti A-mu negatif 1. B-mu berapa? Positif 9. C-mu siapa? Positif 7. Bisa? Itu untuk yang A, yang nomor 1 ya. Nomor 2, tentukanlah akar-akarnya. Nah, untuk menentukan nilai akar-akarnya boleh kita faktorkan atau dengan menggunakan rumus ABC juga boleh ya. Rumus ABC aja ya. Rumus ABC X1 X2 sama dengan negatif B tambah kurang atau plus minus dari diskriminannya B kuadrat kurang 4AC per 2 kali A ya. Langsung masukkan negatif B, negatif dari 9 bisa ya, tambah kurang akar dari B, B-mu 9 pangkat 2 bisa cepat ya, 81 kurang 4 kali A-mu negatif 1 kali C-mu positif 7 bisa dong. Per 2 kali A, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 9 plus minus akar dari 81.
Negatif 4 kali negatif 1 positif 4 kali 7 positif 28. Pas ya? Per 2 kali min 1 di bawah negatif 2 atau min 2. Oke? Sama dengan negatif 9 plus minus 81 tambah 28 berapa ya? 109 bukan? Iya 109 ya. 109. Lalu per negatif 2. Oke? Nah, udah akar 109 boleh kamu cari-cari nanti pakai koma tapi nggak usah. Nah, untuk menentukan nilai X1 akar-akarnya X1 misalnya. Jadi kita pakai misalnya yang pakai tambah boleh ya. Berarti negatif 9 tambah akar 109 per negatif 2 itu untuk akarnya. Katakanlah namanya X1 dan salah satunya satu lagi X2 kita gunakan yang menggunakan kurang di sini ya. Maka negatif 9 kurang akar dari 109 per negatif 2. Paham ya? Itu untuk akar-akarnya. Oke, nomor 3 yang ditanya bagian ketiga penjumlahan akar-akar. Berarti yang ditanya X1 tambah X2 siapa dari rumusnya? Negatif B per A, bukan? Iya. Negatif B. B mu berapa? 9 per A mu negatif 1 per negatif 1. Negatif habis ya. 9 bagi 1 pastinya 9. Itu untuk penjumlahan akar-akarnya. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, lalu yang berikutnya yang ditanya adalah bagian keempat perkalian akar-akarnya. Yang keempat. X1 kali X2. Ayo, X1 kali X2. Coba rumusnya. C per A. Langsung masukkan. C mu berapa? Positif 7. Per A mu berapa? Negatif 1. 7 bagi negatif 1 adalah negatif 7. Bisa ya teman-teman? Bisa dong. Oke, yang kelima yang ditanya tadi siapa? Jenis akarnya. Oke, masih ingat catatannya NB-nya ya? Nah, cari diskriminannya. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Nah, tadi kan diskriminan ini yang di dalam akar ya. Yang di dalam akar ini siapa tadi? 109. Positif 109. Ingat tadi, kalau diskriminannya positif 109, kalau diskriminannya positif atau lebih dari 0, karena diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka jenis akarnya real berlainan. Bisa kira-kira? Iya, real berlainan. Oke. Itu untuk nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, 12 tambah X per 4 kurang 2 per 3, X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini juga boleh duluan kita tuliskan. Negatif 2 per 3, X kuadrat. Lalu tambah X per 4. X per 4 ini boleh nggak kubuatkan? Abang buatkan seperempat X. X per 4 sama ya. Tambah konstanta 12. Nah, sama aja ya. Sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau menentukan siapa A-nya yang ini B mu, ini C mu. Nah, yang ditanya yang pertama nilai A koefisiennya X kuadrat ya. Negatif 2 per 3. B mu 1 per 4. C mu positif 12. Oke. Yang kedua yang ditanya adalah menentukan akar-akar ya. Tentukanlah akar-akarnya. Rumus ABC aja ya. Oke, ayo. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari diskriminan B kuadrat kurang 4 kali AC per 2 kali A. Kan gitu kan? Negatif B, negatif dari seperempat. Bisa? Tambah kurang atau plus minus. B mu siapa? Seperempat pangkat 2. Masih bisa ya? Seperempat pangkat 2. Artinya gini kan? Nah, 1 pangkat 2, 1. 4 pangkat 2, 16. Berarti 1/16 di sini. Nah, gitu dia. Bisa? Kurang 4 kali AC. Kamu tadi berapa? Negatif 2 per 3. Bisa ya? Kali C mu tadi berapa? 12. Per berapa tadi diku? 2A. 2 kali A. 2 kali negatif 2 per 3. Sama dengan negatif 1/4 tambah kurang akar dari 1 per 16. Nah, min 4 kali min 2 per 3 kali 12. Ini pasti positif ya. Jadi tambah nantinya kan.
Nah sekarang gini, 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 2, 8 kali 4 positif 32. Bisa ya kepanjangan akarnya? Oke, tidak masalah. Oke. Nah, jadi tadi ini tambah ya, karena negatif kali negatif positif. Nah, per berapa di sana? Di sana 2 kali 2 4/3 negatif. Negatif 4/3 ya. Bisa sampai sini? Bisa. Oke. Sama dengan negatif 1/4 tambah kurang atau plus minus dari 1/16 tambah 32. Nah, kita samakan penyebutnya ya. 1/16 tambah 32. 32 itu kan per satunya itu kan? Per 1. Supaya 16 penyebutnya kali 16 di sini, kali 16 juga di sini. Bisa? Oke, berarti ini per 16. Berarti 1 tambah 32 kali 16 dulu. Oke. 32 kali 16 itu 512 ya. 512 tambah 1. Tambah 1 berapa ya? 513 per 16. Bisa? Kalau salah boleh kalian cek ya. Per atau per negatif 4/3. Soalnya kalau menulis negatif ini boleh di atas, boleh di bawah gini ya. Bebas saja ya. Oke, lalu lanjut. Nah, jadi kebetulan akar 513 enggak ada ya. Akar 513 enggak bisa. Akar 16 4 ya. Nanti di bawah. Maka ini boleh kita buatkan sama dengan negatif 1/4 plus minus akar 513 per akar 16 4 ya. Gini nih ya. Oke. Per negatif 4/3. Bisa? Oh sorry, nggak nampak ya. Negatif 4/3. Nah sekarang positif 3-nya kita kalikan ke atas. Bisa? Jadi kalikan kemarin masing-masing. Jadi 3 kali. Oke. 3 kali 1/4. 3/4 ya. Negatif 3/4. Tambah kurang. 3 kali kemari. 3 kali akar ini. Atau 3/4. Kan gitu kan. 3/4 akar 513. Per negatif 4. Boleh gitu ya. Iya. Itu untuk akar-akarnya. Jadi boleh kita buat kayak biasa kayak yang tadi. Oke. X1-nya kita pakai negatif 3/4 tambah 3/4 akar 513 per negatif 4. Boleh gini ya. Itu untuk X1-nya misalnya. Katakanlah yang satu lagi. Katakanlah untuk X2 ya. Katakanlah untuk X2 misalnya kita pakai yang kurang ya. Negatif 3/4 kurang 3/4 akar 513 per 4. Bisa? Itu dia. Oke. Jadi kalau bentuknya seperti ini boleh. Oke. Atau sebenarnya masih bisa ini disederhanakan ya. Tapi gini aja dulu. Oke. Yang selanjutnya yang ditanya. Yang ketiga. Jumlah X1 dan X2. Oke. Masih ingat tadi ya. X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Kan gitu kan? Nah lalu negatif B per A. B-mu 1/4. Berarti sama dengan negatif dari 1/4. 1/4 di atas. Per A-mu tadi adalah negatif 2/3. Ini kan habis kan? Negatif-negatif. Nah berarti ini tinggal gini aja cara mudahnya. Ya. Yang berdekatan kalikan. 4 dengan 2, 8. Yang berjauhan kalikan. Nah, 3 kalikan ke paling atas yang berjauhan. 4 kalikan kedua yang berdekatan. Ya, gitu cara mudahnya. Jadi 1 kali 3 ke atas 3. Per 4 kali 2 yang berdekatan 8. Berarti 3/8. Oke, itu untuk jumlah akar-akarnya. Terus untuk yang keempat yang ditanya adalah perkalian X1 kali X2. Oke. X1 kali X2. Apa tadi rumusnya? C per A. Oke. Ini akan sama dengan C-mu berapa tadi? 12 ya. Per A-mu tadi negatif 2/3. Bisa? 12 dibagi min 2/3.
12 bagi. Kan sama artinya 12 kali min 3/2 dibalikkan. Nah, atau cara mudahnya, ini kan pembagi utama, 3-nya kalikan paling ke atas. Ya, berarti 3 kali 12, 36 ya. Per 2 di bawah, negatif 2. Atau di sini negatifnya sama aja. Oke, abang ulangi, nggak nampak tadi ya, 3 kali 12, 36 per 2, negatifnya boleh di sini. Gitu dia. Atau ini sama dengan 32 bagi 2, 18 ya, negatif 18. Itulah perkalian akar-akarnya. Bisa? Oke, itu yang keempat. Yang terakhir, yang bagian kelima. Oke. Ribet ya? Oke, yang kelima yang ditanya jenis akarannya. Tentukan dulu nilai diskriminannya. Tadi rumus diskriminan B kurang 4AC ya. Tadi diskriminan udah dapat sebenarnya di sini kan. Kalau ada yang salah perhitungan boleh dicek lagi ya. Nah, ini. Oke. Jadi sampai sini ya 513 per 16. Ini kan akarnya nih. Jadi nggak punya akar kita, cuma yang di dalamnya. Jadi nilai diskriminannya tadi adalah 513 per 16. Positif kan? Iya. Jadi kalau positif, maka diskriminannya, karena diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka jenis akarnya adalah real berlainan. Bisa ya? Oke. Demikian dulu untuk video pembahasan soal latihan persamaan kuadrat kali ini. Nah, ini sebenarnya agak ribet, tapi kalau kalian terbiasa dengan membahas soal yang kayak gini, pasti akan lebih mudah kok. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton video ini, semoga paham ya. Dan jangan lupa komen, like, and share. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa.